Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Adik-adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasannya, yaitu masih mengenai bab garis dan sudut bagian ketiga. Kali ini akan dibahas mengenai mengenal sudut. Untuk itu, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya, sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai materi pembelajaran kita, yaitu mengenal sudut. Kompetensi dasarnya pernah kita singgung di sesi yang lalu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baik, sudut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lihat contoh berikut. Agar kalian dapat memahami pengertian sudut, coba amati pojok lapangan bola, posisi keyboard dan monitor, ya. Pada laptop, posisi lengan dan tali pada busur panah, dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas merupakan contoh-contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pengertian sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar garis, ya. Ini sinar garis BA dan BC bertemu di sini di titik B. Maka ini adalah sudutnya yang terjadi atau daerah sudutnya, ya. Itulah namanya sudut ABC atau lambangnya seperti ini. Ini namanya titik sudut B, ya. Oke. Cara memberi nama sudut. Sudut dinotasikan dengan ini lambang sudut, ya. Sudut tersebut dapat diberi nama dengan sudut ABC, ABC, atau lambang sudut ini ABC. Sudut CBA boleh dari sini CBA, atau sudut ini CBA, atau bisa juga sudut B, ya, satu titik ini, atau dengan lambang sudut tadi seperti ini. Oke, kita sekarang akan mengukur besar suatu sudut. Misalnya kita akan mengukur sudut ini, ya, yaitu sudut A, OB besarnya berapa. Caranya adalah kita menggunakan bantuan busur derajat. Titik sudutnya kita letakkan di titik pusat setengah lingkaran ini, ya. Ini perlu ketelitian. Nah, garis ini, garis yang satunya ini, kaki sudutnya harus berhimpit dengan garis mendatar pada busur. Dan harus tepat di 0 di sini, ya. Ya. Kita ukur, hitungnya dari 0, ya. Jadi naik dari 0 dulu, selalu dari 0. 10, 20, 30, 40, 50. Lebih sedikit, ya. 50 lebih berapa strip ini? 50, 1, 2. Berarti 50 lebih 2 strip, berarti besarnya 52 derajat. Oke. Bisa kita tulis 52 derajat besar sudutnya. Oke. Ya. Berikutnya kita akan menggambar satu sudut. Contohnya, gambarlah sudut KLM 135 derajat. Caranya kita lihat dulu. Kita buat garis lurus, ya, bebas. Di sini boleh K-nya K, L, ya. M nanti di sana, di atas. Kita ukur dengan busur derajat. Tadi berapa? 135, ya. Nah, titik sudutnya ini nanti kita letakkan di titik pusat setengah lingkaran ini, ya. Setengah lingkaran dari busurnya. Jangan lupa ini harus berhimpit dengan garis yang melalui 0, ya. Oke, kita hitung selalu dari 0, ya. 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 135 derajat, ya. 120, 130. Ini 130, 140. Berarti tengah-tengahnya 135, ya. Di sini kita beri tanda. Oke, tarik dari L ke titik terakhir tadi yang kita beri tanda, ya. Iya. KLM. Inilah sudut KLM 135 derajat. Kalau sudah selesai, boleh kita
perjelas dengan spidol atau pulpen warna ya. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat ya. Contohnya 35 derajat ini di antara 0 dan 90 derajat ya. Sudut ABC adalah sudut lancip. Yang B, sudut siku-siku. Apa itu? Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya ini sudut PQR ya. Sudut PQR adalah sudut siku-siku karena besarnya ini siku-siku atau 90 derajat. Berikutnya ada jenis yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contohnya ini sudut KLM adalah sudut tumpul karena besarnya 150 derajat di antara 90 dan 180. Oke. Kemudian ada sudut lurus. Merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Baik, contohnya sudut DEF inilah sudut lurus atau sudut setengah lingkaran ya. Jadi kesimpulannya sudut DF adalah sudut lurus. Yang terakhir jenis sudut yaitu sudut refleks. Apa itu? Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya ini ya, 210 derajat sudut KLM. Ya, jadi sudut KLM adalah sudut refleks. Baik. Contoh soalnya, nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul atau sudut refleks. Baik, seperempat putaran penuh. Ingat satu putaran penuh itu adalah satu lingkaran atau 360 derajat ya. Berarti seperempat dikali 360 derajat. Habis dibagi 4, sama-sama habis dibagi 4, 90 derajat. Nah ini apa sudutnya? Yaitu sudut siku karena 90 derajat ya. Baik. Berikutnya yang B, 32 sudut lurus. Tadi ingat sudut lurus itu berapa? 180 derajat ya, atau setengah lingkaran. Ini sama-sama habis dibagi 2. Bagi 2 habis dibagi 2, 90 dikali 3 lah 270 derajat. Ini apa nih sudutnya? Iya, sudut refleks karena besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat ya. Baik. Kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, triknya seperti ini. Untuk memudahkan ya, besar sudut masing-masing bagian. Ini kan ada 12 bagian ya. 12 bagian, nah 12 jam. Ini jamnya boleh saja angka 1 Romawi, 2 Romawi, atau angka biasa, angka 1, 2, 3, bukan Romawi ya. Boleh saja, jam kan bermacam-macam. Baik. Jadi masing-masing bagian ini yang 12 bagian 360 derajat dari satu lingkaran, sudut satu putaran ya, dibagi 12 bagian, karena 12 jam. Itu masing-masing 30 derajat. Nah, berarti ini masing-masing 30 derajat. Semuanya seperti itu ya. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar jam tersebut. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 4.00. Ini berapa ya? Mana sudut terkecilnya? Nah, ini ya. Ini terkecil. Kalau ini kan bukan terkecil, ini besar ya. Yang terkecilnya ini. Jelas ini diminta sudut terkecil. Tadi kita lihat bahwa masing-masing bagian kan 30 triknya tadi ya. Ini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. 30 derajat ada 4 ya. 4 bagian 30 derajat. Jadi besar sudutnya 4 kali 30 derajat. 120 derajat. Oke, jelas ya. Nah, 4 yang B sekarang. Perhatikan gambar jam tersebut. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 19.20. Mana yang terkecil? Nah, ini ya. Ini mah bukan terkecil, ini yang besarnya. Oke. Sesuai permintaannya. Baik, kita ingat tadi masing-masing bagian itu kan ini 30 derajat ya. 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Berarti ada 3. Nah, ini enggak full 30 derajatnya, ya sebagian. Ini ada 3 dulu, 3 kali 30 derajat ya. Ditambah lebihnya berapa ini? Lebihnya kan segini ya. 20 menit dia baru berjalan lebihnya ya. Lebihnya berarti 20 per
Satu putaran jam kan 60 menit. Oke, dikali satu strip ini adalah 30 derajat tadi ya, triknya. Baik, sama-sama habis dibagi 30. Bagi 30 habis. Bagi 30 adalah 2. Tinggal 20 dibagi 2 nanti 10 ya. Nah, ini kali dulu. Dikali dulu hasilnya 90. Ini dibagi hasilnya 10 kan. Jadinya 100 derajat. Ini sudutnya ya. Oke. Besar sudut dengan satuan derajat menit dan detik. Yang berikutnya, besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat menit dan detik. Namanya seperti ini. Ini menyerupai jam ya. Jam, menit, detik pun caranya sama dengan jam, menit dan detik ya. Bedanya derajat di sini ya. Satu derajat adalah 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 derajat kali 60 kali 60 ya, kali sama dengan dikali 3600 ya. Triknya gini saja. Nah, kalau dari derajat menit ke detik, kalau setiap turun satu langkah kali 60 ya. Kalau turun 2 langkah kali 60 lagi, ya berarti kali 3600. Naik 1 langkah bagi 60, naik 2 langkah dibagi 60 lagi. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Jawablah soal-soal berikut beserta caranya. Ya, A dulu. Dari derajat dijadikan menit. Ya, ini kan seperti jam tadi ya. 1 derajat kan 60 menit tadi. Ya, oke. Berarti dikali 60 saja. 7 kali 60 adalah 420 menit. Oke. Yang B, 35 derajat 42 menit dijadikan derajat ya. Nah, ini kan lebih tinggi derajat ya. Nah, berarti ini kan diuraikan 35 ditambah 42 ya. Ini kita usahakan. Ini belum jadi derajat, ini yang kita rubah ke derajat. Ini sudah jadi derajat ya, sesuai dengan permintaannya. Nah, ini ingat, kalau dari menit ke derajat kan naik, berarti dibagi ya, dibagi 60 tadi tangganya, triknya. Berarti dibagi 60 dulu supaya jadi derajat. Oke. Berarti hasilnya adalah ini 42 dibagi 60, 0,7 sudah jadi derajat. Sama-sama derajat bisa dijumlah. Ini tambah ini adalah 35,7 derajat. Oke, selesai. Oke, nomor yang 5C. Kenapa sama derajat, menit, detik? Karena ini yang belum sederhana. 60 detik bisa jadi 1 menit ya. Berarti ini belum sederhana. Oke, kita sederhanakan. Nah, ini ya. 175 itu udah mencapai 60. 60 itu 60 detik bisa dijadikan 1 menit. Jadi kalau misalnya ada 60 di sini, 60 menit bisa dijadikan 1 derajat begitu ya. Kita lihat dulu yang ini. Yang lebih dari 60. Oh, ini sudah biarkan saja. 75 dikurang 60 kan 15 ya. Berarti 75 adalah 60 tambah 15. Nah, ini kan 60 detik bisa dijadikan 1 menit, ya kan? Jadi bertambah 1 di sini. Jadinya ya, bertambah 1 60 detik menjadi 1 menit. 46 tambah 1 menit jadi 47 ya. Ini sudah menjadi menit, hilang, tinggal 15 sisanya. Oke. Ini nambah 1 ke depan. Oke, jelas ya. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan sudut dalam satuan derajat, menit dan detik. Jawablah soal berikut beserta caranya ya. Yang A dulu. Penjumlahan. Oke. Kita jumlah biasa ya. Detik dengan detik, menit dengan menit, derajat dengan derajat. Kita jumlah. Ini hasilnya adalah 79, detiknya, menitnya hasilnya 93. Ini hasilnya derajatnya 72. Nah, ini belum sederhana. Kenapa? Di belakangnya dia sudah mencapai 60. Tadi seperti tadi 60 detik bisa jadi 1 menit, pindah ke depan ya, nambah ke depan. Nah, 60 menit bisa jadi 1 derajat, nambah ke depan begitu ya. Ini dirubah, disederhanakan dulu. Dari yang belakang dulu ya. Usahakan dari yang belakang dulu biar gampang. 79 dikurang 60 kan 19. Berarti 79 itu 60 tambah 19. Nah, ini kan 60 detik bisa dijadikan 1 menit ya kan.
Ya, berarti bertambah 1 ke depan. Nanti hilang, tinggal 19 begitu ya. Nah, oke, tinggal 19 detik. Ini hilang. Nambah 1 jadi 94 kan? Ya, 93 tambah 1 94. Nah, 94 ini dikurang 60 adalah 34. 94 ini kan, jadi 94 dikurang 60 adalah 34. Jadi 94 itu adalah 60 tambah 34. Nah, ini 60 menit kan bisa jadi 1 derajat, ya kan? Nah, menambah ke depan lagi. Jadi 60 menit jadi 1 derajat. Ini jadi hasilnya 73 yang depan ya. Oke. Ini hilang, sudah nambah ke depan, tinggal 34 menit. Ini sisanya juga 19 detik. 3 lebih dari 60 ke depan nggak bisa, ini udah paling besar ya, tidak bisa lagi nambah ke depan. Oke. Baik. Sekarang pengurangannya. Oke, kita kurang. Nah, ini kan dikurang nggak cukup. Ada yang tidak cukup ya. Ini cukup. Ini cukup nih. Kecil dikurang besar nggak cukup. Nah, kita rubah dulu. Kita tambah ke sini, ya kan? Pinjam misalnya ya. Pinjam 1 menit sama dengan 60 detik, ya kan? Kalau ke sini kan jadi detik. Kalau ke sini jadi menit gitu ya. Buat di sini ya. Ini berubah. Jadi 8 ditambah 60 detiknya, jadi 108 ya detiknya, baru bisa dikurang dengan 64, ya kan? Ini sudah menjadi berkurang 1, 81 jadi 80. Oke ya, kurang detik kurang detik 44, ini menit kurang menit 24, derajat kurang derajat 23. Nah, ini sudah sederhana ya, di belakangnya tidak ada yang mencapai 60. Selesai. Oke. Untuk lebih bisa lagi silakan dikerjakan latihannya. Tadi sudah dicontohkan ya. Semoga semakin bisa. Nomor 2 juga. Nomor 3. Nomor 4. Nah, ini latihan keterampilannya. Ya, praktek tadi ya. Mengukur besar sudut dan menggambar suatu sudut. Oke. Dan menggunakan busur derajat. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya, serta komen dan share-nya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda untuk latihan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.